Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi. Saya harap anak-anak semua baik-baik dan sehat-sehat. Walaupun di rumah kita masih tetap belajar, kita masih bisa belajar. Lihat gambar ini adalah gambar Tuhan Yesus yang bersama anak-anak. Ingat bahwa Tuhan Yesus selalu mencintai anak-anak, termasuk kalian yang di rumah. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ingat ya, tema pembelajaran kita adalah bangga dan syukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita tinggal di negara Indonesia, maka kita harus bangga dan bersyukur atas keanekaragaman dan atas kesatuan. Anak-anakku, lihat gambar ini. Ini adalah gambar yang menggambarkan apa? Ayo, siapa yang bisa menggambarkan keanekaragaman Indonesia? Lihat, ada banyak sekali tempat-tempat ibadah, ya. Orang-orangnya juga berbeda-beda satu dengan yang lain. Ini mau menggambarkan apa, anak-anak? Ya, kita bangsa Indonesia itu berbagai macam suku bangsa, ya. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Bandung, ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Flores, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Padang. Ya, itu menggambarkan suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada banyak lagi ya, teman-teman. Dari mana asalnya? Ya, itu menggambarkan suku bangsa, anak-anak. Juga lihat ya, ini ada beraneka ragam agama ya di Indonesia. Ada berapa agama yang diakui pemerintah? Iya, ada 6 ya. Lihat, ini menggambarkan bahwa Indonesia itu sangat beragam ya. Terus apa lagi? Oh, budaya. Iya, budaya itu menyangkut pakaian ya. Terus apa lagi? Tari-tarian ya, alat musik ya. Itu menggambarkan bahwa Indonesia itu sangat beragam sekali. Nah, kita wajib bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita masih bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Kita lihat sama-sama teman-teman ya, bahwa di Indonesia itu ya, saking beragamnya itu ya, ada 13 warisan Indonesia yang diakui dunia ya sebagai warisan dunia. Apa saja teman-teman? Teman-teman nanti bisa cek ya, bisa lihat ya. Yang pertama itu ya, ada 4 warisan alam ya yang diakui dunia sebagai milik Indonesia. Yang pertama itu Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ya. Terus yang kedua itu ada Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Terus ada Taman Nasional Lawrence di Papua. Juga ada warisan hujan tropis di Sumatera ya. Ada di Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Juga ada juga yang lain ya. Ada 4 warisan cagar budaya, yaitu ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, ada situs prasejarah di Saringan ya, dan juga ada Laskar Budaya Provinsi di Bali ya, sistem sabuk sebagai perwujudan filosofi Trihitakarana ya, ditetapkan itu tahun 2012. Di samping itu juga ada 5 warisan kekayaan budaya ya.
Contohnya apa? Wayang, ya, sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage, ya. Itu juga ada batik, ya, yang juga kita pakai sebagai seragam sekolah, ya. Itu menunjukkan bahwa Indonesia budayanya diakui dunia, ya. Juga ada angklung, ya. Ini menjadi masterpiece of the oral and intangible heritage, ya. Juga ada tari saman, ya. Dari mana tari saman? Ya, dari Aceh. Terus juga ada noken, ya, sebagai masterpiece of oral and intangible heritage, ya. Ini 13 warisan budaya yang diakui dunia sebagai warisan dunia. Oke, teman-teman, ya. Begitu luar biasa Indonesia ini. Kita harus bangga dan apa? Dan wajib bersyukur, teman-teman, ya, atas segala yang sudah ada di Indonesia ini. Teman-teman, lihat gambar ini. Gambar apa ini kira-kira? Ya, gambar burung Garuda yang di dalamnya ada Pancasila. Ya, teman-teman, ya, sejarah menunjukkan bahwa Indonesia, ya, memiliki semangat persatuan dan kesatuan, ya, yang merupakan kekuatan utama dalam membangun Indonesia, ya, yang rukun dan damai meskipun memiliki berbagai keanekaragaman. Ya, semangat persatuan dan kesatuan itulah yang terungkap di dalam rumusan Sumpah Pemuda, ya, yang pernah kita juga pelajari dulu di kelas 5, ya, dalam pelajaran lain. Teman-teman, semangat yang sama tercermin pula pada sila ketiga rumusan Pancasila, ya, dan juga apa? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lihat yang dicengkram burung Garuda, ya, itu adalah semboyan nasional negara kita, ya, yang ingin menggambarkan bahwa Indonesia itu berbagai macam suku, budaya, agama, ya, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Maka Bhinneka Tunggal Ika itu bisa diperdalam dengan membaca buku atau sumber bacaan lain, ya. Kalian juga bisa nanti membuat rangkuman mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika, ya. Silakan nanti kalian bisa buka internet, ya, terus kemudian cari yang makna Bhinneka Tunggal Ika, ya, untuk memperdalam pembelajaran kita. Teman-teman, keanekaragaman di Indonesia itu memang harus kita syukuri, ya. Kita harus bangga, ya. Kenapa? Karena memang rasa bangga dan rasa syukur itu akan apa? Akan membawa kita untuk ikut melestarikan dan mengembangkan berbagai kekayaan budaya daerah, ya, bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Ya, kalau kita sudah mulai bangga dan bersyukur, maka kita harus ingin apa? Melestarikan dan mengembangkan, ya. Bagi mereka yang suka menari, lihat, ya, tari-tari daerah. Tari dikatakan diawali ada tari saman, ya. Kalau di Lampung ada tari Singgih Pangunten, ya. Nanti ada tari piring, ya. Banyak sekali tarian-tarian yang harus kita juga kembangkan, ya, kita lestarikan. Bahasa, ya, di masing-masing daerah kita memiliki bahasa masing-masing. Kalau di Lampung, ya, kita akan belajar bahasa Lampung, ya, adat istiadat Lampung. Supaya apa? Supaya budaya-budaya yang kita miliki itu bisa berkembang. Dan teman-teman yang berasal dari budaya lain juga, ya, bahasa Jawa misalnya, atau bahasa Dayak misalnya, ya, atau bahasa Papua, atau bahasa di NTT sana, ya, semua harus kita kembangkan. Karena apa? Karena kita awali dengan rasa bangga dan syukur. Kita juga harus ingat, teman-teman, ya, keragaman di Indonesia itu harus, ya, membawa kita pada satu kesatuan, ya. Jangan malah kita terpecahkan. Karena apa? Lihat dalam sejarah, kita sudah awali dengan apa? Dengan adanya Sumpah Pemuda, ya. Sumpah Pemuda itu kapan? Ya, tanggal 28 Oktober, ya, kita peringati. Dalam Sumpah Pemuda itu, ya, berisi apa? Ingat, ya,
bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, inilah yang menunjukkan ya bahwa keberagaman harus membawa kita kepada satu kesatuan ya. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus juga ikut ya. Semangat Sumpah Pemuda itu harus kita gaungkan dalam hati kita. Anak-anak, ya, negara kita itu memiliki dasar Pancasila, ya, serta Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hidup kita bernegara, ya, yang bisa mempersatukan keanekaragaman di Indonesia. Anak-anak, ya, kita harus merasa senasib dan sepenanggungan, ya, yang secara positif dimaknai dalam sila kelima Pancasila, yaitu apa teman-teman? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, ya, ingat ya, rasa bangga dan syukur kita akan membawa kita kepada semangat untuk melestarikan dan mengembangkan berbagai budaya serta kesatuan ya yang sudah digaungkan, yang sudah dimulai sejak Sumpah Pemuda harus terus menjadi semangat kita dalam bernegara, ya, dalam ya menghayati kita sebagai warga negara Indonesia. Teman-teman, lihat ya, ini tadi dikatakan apa? Ya, burung Garuda, ya. Lihat apa yang dicengkram itu, tulisannya apa itu? Iya, benar, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika ini ya merupakan bahasa Sanskerta, ya, yang ditulis oleh siapa? Oleh Empu. Iya, artinya apa teman-teman? Bhinneka Tunggal Ika itu ya berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Ingat ya, ditulis oleh Empu Tantular dalam kitab Sota Soma, ya. Bagaimana bunyinya sih? Jinawatwa kalawan siwatatwa tunggal tanhana dharma mangrawa Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang ditulis Empu Tantular, bahwa dengan semangat kesatuan ya kita dapat mempersatukan berbagai perbedaan. Ya, teman-teman ya, ingat Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan jati diri bangsa Indonesia. Ya. Jadi, jika kita mengingkari kebinekaan dan kesatuan berarti mengingkari keindonesiaan kita. Ya, ingat bahwa keberagaman ya yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika merupakan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Ya, teman-teman, anak-anakku yang terkasih, ya, kita juga akan belajar dari kitab Mazmur bab 145 ayat 1 sampai 15, ya. Kita bisa baca sama-sama teman-teman, ya. Boleh kita baca pelan-pelan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu yang untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka,
dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Teman-teman, itulah puji-pujian Daud dari apa yang telah Tuhan berikan kepada Daud, ya, kepada umat Allah sendiri, ya teman-teman. Ya, dari kitab Mazmur tadi, ya, kita bisa belajar bahwa Daud mengajak bangsa Israel untuk memuji dan mengagungkan Tuhan karena berbagai pekerjaan besar telah dilakukan, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, itu harus kita syukuri, ya, kita memuji Tuhan, ya. Bangsa Israel, ya, Allah telah membimbing bangsa Israel ke tanah terjanji, ya, memberi makanan setiap hari, ya, memberi rahmat kepada setiap makhluk ciptaannya. Kebinekaan dan kesatuan Indonesia seperti diakui oleh pendiri bangsa Indonesia ialah mukjizat Allah. Ya, teman-teman, ya, Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika adalah karya agung Tuhan, ya. Ribuan pulau, ratusan suku bangsa dan bahasa daerah dengan beraneka ragam adat istiadat dapat bersatu sebagai Indonesia adalah karya agung Tuhan, ya. Maka pantaslah kita warga Indonesia memuji dan meluhurkan serta bersyukur kepada Tuhan, ya, sebagai bentuk rasa syukur dan bangga atas bangsa Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita perlu berjuang untuk melestarikan keanekaragaman dan kesatuan Indonesia. Teman-teman, mari kita beraksi. Ya, bagaimana aksi kita? Lihat, ya. Sekarang silahkan ungkapkan rasa syukurmu dalam bentuk doa, ya, atau boleh juga dalam bentuk puisi atau syair, atau boleh juga dalam bentuk gambar, ya, kalau kalian suka menggambar, ya, atau membuat puisi. Yang penting itu sebagai ungkapan syukurmu. Syukur apa? Syukur atas keberagaman yang ada di Indonesia, syukur atas berbagai suku bangsa, syukur atas segala adat istiadat yang ada di Indonesia yang begitu indah. Ingat, ya, tadi ada 13 warisan budaya yang sudah diakui dunia. Kalau dunia mengakui, apalagi kita harus juga mengakui, ya. Bukan hanya mengakui, tapi bangga dan apa? Dan bersyukur atas apa? Atas keanekaragaman itu tentunya. Ya, silakan ungkapkan rasa syukurmu itu dalam bentuk doa, ya. Silakan nanti, ya, kalau sudah selesai, silahkan difoto hasil karyamu,
ya, boleh dihias, ya. Semakin kalian bagus membuat doa, membuat puisi, berarti kalian semakin menghayati akan rasa syukurmu, ya, atas bangsa Indonesia, atas keragaman dan atas kesatuan yang ada di Indonesia. Ya, silahkan teman-teman kirimkan nanti hasil fotomu kepada Bapak Ibu guru atau suster, ya. Oke. Terima kasih sudah bersemangat dalam belajar. Ingat ya, kita diciptakan Allah dengan beraneka ragam. Maka kita harus bersyukur atas keanekaragaman itu, atas Indonesia kita. Terima kasih sudah bisa belajar dengan semangat dari awal sampai akhir ya. Ingat, tekan tombol subscribe. Jangan lupa like. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di materi pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati.